Halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Heri Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 6A yang terkena air ataupun kehujanan. Jadi handphonenya harus segera kita lakukan pembongkaran dan kemudian mengeringkan airnya. Nah, kemudian kita bersihkan setiap soket-soketnya supaya jangan konslet lagi. Jadi kita tutorialkan bagaimana cara mengatasinya. Cukup mudah, bisa kita lakukan sendiri di rumah, mungkin dengan alat yang sederhana saja. Itu pertama kita obeng plus, nah itu perlu kita gunakan. Kemudian kita bentuk dengan alat karter. Kalau misalnya masuk air, kita lakukan pembongkaran menggunakan karter ini. Kemudian sikat gigi, kalau misalnya ya ada kotoran ataupun bergerak, bisa langsung kita keringkan. Jadi langsung saja setelah kita siapkan alat, kita bongkar, kemudian kita lepas semua SIM tray-nya. Ini ada dua macam, untuk yang besar yang kecil kita bongkar semua supaya nanti tidak terjepit ataupun patah untuk SIM tray-nya, karena kopernya dia menempel di bagian koper untuk SIM tray-nya. Langsung saja kita buka. Nah, ini kalau misalnya belum pernah dibongkar, mungkin agak susah untuk cara pembongkarannya, melepas koper belakangnya. Jadi kita bantu lakukan menggunakan karter. Ini posisi bagian bawah begini, di sudut paling kiri. Kita pegang dengan tangan kiri, kita langsung saja congkel di bagian sini. Ini fungsinya untuk membuka celah 1 mili saja. Kemudian kita bisa gunakan kartu SIM ataupun bekas ATM. Ini kartu SIM kita gunakan, kita bongkar begini. Karena dia tidak menggunakan baut, langsung saja kita buka. Ini setelah terbongkar, karena SIM tray tidak ada untuk fingerprint, jadi kita angkat saja. Ini setelah terbongkar, apabila dia terkena air, langsung kita bongkar untuk semua baut-baut. Ini ada berapa baut. Kemudian yang pertama kita lepas baterai. Biasanya kalau dia masuk air, baterai tetap terhubung sehingga konslet, jadi kita lepas, memutus aliran arus yang terhubung di bagian komponen ataupun IC-nya. Jadi untuk resiko konslet handphone tidak bisa diperbaiki, bisa langsung kita putus untuk aliran listriknya. Ini ada fleksibel yang menghubungkan antara PCB bawah dengan PCB atas. Pas. Ini adalah untuk LCD, kita lepas. Nah, ini adalah untuk switch power ataupun switch fleksibel on off ya, sistem soket. Jadi kita congkel begini saja. Kemudian ini ada antena, kita lepas. Ini ada berapa baut, 1, 2, 3, kita lepas semua bautnya. Ini semua baut sudah kita lepas, bisa langsung kita buka. Nah, ini ada satu lagi. Ini untuk antena, kita lepas. Tapi untuk lepas ini ada untuk antena, koper antenanya. Ini sudah kita lepas. Kemudian ini sudah kita lepas, jadi ini kamera depan kita lepas saja supaya nanti kalau misalnya dia tinggal tidak melepas ataupun merusak soket apabila kita angkat koper mesin. Ini kita angkat saja, congkel sedikit. Kita lihat dulu, pastikan semua baut sudah terlepas semua. Pelan-pelan saja. Ini ada penguncinya, kita lepas. Ini belum pernah dibongkar, jadi masih ada lemnya di bagian bawah.
kamera kita lepas dulu, lalu kita angkat begini saja. Ini kita bisa melihat mesinnya ini saja. Ini kamera depan, kalau misalnya masuk air kita lepas semua, karena waktu pembersihan nanti kita bisa menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik. Ini ada kopor penutupnya, kita lepas semua supaya kalau misalnya ada air bisa langsung kelihatan. Di bagian sebelahnya lagi ada juga, kita lepas dulu. Ini semua plastik ataupun kopor penutup mesin sudah kita lepas. Jadi kalau dia terkena air langsung kita keringkan, bisa gunakan hair dryer, bisa gunakan setrika listrik ataupun kita jemur di matahari supaya air yang berada di mesin ataupun IC-nya ini bisa menguap, jadi langsung tidak menyebabkan konslet lagi. Untuk setiap fleksibel ini kita lihat apakah ada konslet. Biasanya terdapat kerak putih, maka kerak itu bisa kita keringkan dulu, kita jemur, kita dryer, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi. Ini kita jemur tanpa menggunakan alkohol ataupun thinner untuk membersihkannya. Jadi kita murni untuk kita keringkan saja supaya menghilangkan airnya, supaya dia cepat menguap. Ini kita bisa gunakan misalnya seandainya setrika listrik, kita begini saja, kita bolak-balik, kemudian setelah kering kita langsung lanjut ke sikat untuk setiap soket-soketnya. Kemudian kita keringkan lagi sampai biasanya sampai 3 kali minimal untuk proses dikeringkan, kemudian kita sikat, kita sikat sampai 3 kali. Setelah kita positifkan bersih, kita lihat di bagian fleksibelnya nih, apabila ada kerak bisa kita keringkan, kemudian kita sikat. Ini satu lagi, ini ada speaker. Jadi kalau misalnya speakernya rusak bisa kita ganti. Ini untuk lampu bleed depan, lampu depan ini ada fleksibelnya, ya terhubung ke bagian sini. Kemudian untuk bagian ini satu lagi untuk getar, ini terhubung ke bagian fleksibel soketnya ini. Untuk getar. Setelah bagian atas sudah bersih, kita langsung masuk ke bagian bawah. Sebelum itu kita tutup saja. Kalau sudah betul-betul kering kita tutup. Biasanya kalau kita segera langsung lakukan pembongkaran dan mengeringkan semua bekas airnya, biasanya tanpa penggantian alat pun langsung kembali normal lagi. Nah, setelah selesai untuk bagian mesin aman, kita fokus di bagian bawah. Apabila bagian bawah ini kita juga bersihkan, seandainya dia tercebur di bagian bawah atau kecebur air, jadi seluruh komponen biasanya mengalami konslet. Karena baterai untuk Xiaomi ini baterai model di dalam, jadi kita harus bongkar koper kemudian kita bersihkan. Akhirnya dia terjebak di bagian dalam, jadi kita harus lakukan keringkan, kita bongkar, kita keringkan, dengan harapan handphone kita bisa kembali normal apabila kita lakukan segera. Ini setelah baut kita lepas, ini bagian bawah ini terdapat komponen juga. Ini yang pertama adalah untuk speaker nadanya. Speaker nada. Yang kedua ini untuk konektor charger untuk ngecas. Ini untuk speaker nada, ini fleksibelnya. Ini fleksibel terhubung ke bagian sini. Ini pad untuk speaker nadanya. Kemudian ini ada soket penghubung antara atas dan bawah